Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi bersama saya pada video pembelajaran kita kali ini. Mata kuliah asuhan kebidanan esensial masa limpas neonatus bayi, balita, dan anak prasekolah merupakan mata kuliah yang membekali mahasiswa dengan kemampuan memberikan asuhan kebidanan esensial pada masa limpas, bayi baru lahir, balita, dan anak prasekolah secara promotif dan preventif. Mahasiswa akan belajar melakukan deteksi dini, penanganan awal kegawat daruratan, serta rujukan sesuai standar operasional prosedur, kode etik profesi bidan, dan sensitivitas budaya dalam pelayanan kesehatan dan komunitas. Pada pertemuan awal, materi yang akan kita pelajari adalah tentang konsep dasar asuhan kebidanan masa nifas. Pada video pembelajaran kali ini, silahkan disimak agar nantinya dapat menjawab tujuan pembelajaran kita dan dapat menjawab soal latihan kasus pada modul pembelajaran kita kali ini. Materi yang akan kita bahas pada video pembelajaran kali ini adalah yang pertama, definisi masa nifas dan tahapan masa nifas, prinsip asuhan kebidanan masa nifas dengan pendekatan standar profesi, tujuan asuhan masa nifas, dan intervensi asuhan kewajiban bidan selama masa nifas. Definisi dan tahapan masa nifas. Melihat etimologi masa nifas, kita dapat mengartikan bahwa masa nifas adalah periode mulainya proses setelah persalinan, yaitu sejak kelahiran plasenta hingga organ reproduksi ibu kembali seperti sebelum kehamilan. Tahapan masa nifas terbagi menjadi 3. Yang pertama, early postpartum. Tahapan ini dimulai sejak plasenta lahir hingga 24 jam pertama. Pada periode ini sering terjadi risiko perdarahan akibat atonia overi, sehingga pentingnya melakukan pemantauan kontraksi, tanda vital, serta perdarahan. Kedua, early postpartum period adalah dimulai dari 24 jam hingga 6 minggu atau 42 hari. Tahapan ini dikatakan juga masa pemulihan organ-organ reproduksi. Tujuan asuhan dilakukan pada masa ini adalah mendukung proses penyembuhan dan memastikan pemulihan berjalan normal. Ketiga, late postpartum. Tahapan ini berlangsung dari 6 minggu hingga 12 minggu. Pada tahap ini diharapkan kondisi ibu pulih dan sehat secara fisik maupun psikologis secara sempurna. Ada 7 prinsip asuhan kebidanan masa nifas. Yang pertama, asuhan berbasis bukti atau evidence based. Contoh bentuk intervensi yang tidak rutin dilakukan tanpa adanya indikasi berdasarkan bukti ilmiah adalah pemberian kateterisasi. Kedua, asuhan berpusat pada ibu dan keluarga. Libatkan ibu dan keluarga dalam pengambilan keputusan. Ketiga, evaluasi berkesinambungan. Lakukan evaluasi dan pencatatan secara sistematis. Yang keempat, kerjasama tim dan kolaborasi profesi. Kerja tim dan kolaborasi menunjukkan saling menghargai dan menjunjung tinggi batas dan kewenangan masing-masing profesi. Prinsip kelima, komunikasi efektif dan pendidikan kesehatan. Berikan komunikasi yang jelas kepada ibu dan keluarga selama proses asuhan. Keenam, lingkungan asuhan yang aman dan nyaman. Salah satu manfaat menciptakan lingkungan yang aman dan nyaman adalah dapat mengurangi stres fisik dan psikologis ibu. Yang terakhir, ketujuh, penanganan komplikasi dan rujukan tepat waktu. Lakukanlah penanganan dan rujukan sesuai standar profesi bidan. Standar profesi bidan dalam asuhan masa nifas. Pertama, bidan harus mematuhi standar kompetensi dan kewenangan yang ditetapkan oleh organisasi profesi. Kedua, bidan harus menjaga etika dan legalitas praktik kebidanan. Ketiga, memberikan asuhan berkelanjutan dan dokumentasi lengkap. Dan keempat, melakukan evaluasi hasil asuhan dan tindak lanjut sesuai kebutuhan pasien.
Asuhan masa nifas penting dilakukan untuk pertama menjaga kesehatan ibu dan bayinya secara fisik dan psikologis. Dukungan keluarga dan tenaga kesehatan sangat berperan dalam menjaga kondisi kesehatan ibu dan bayi. Kedua, melaksanakan screening dan deteksi dini komplikasi. Lakukan pemeriksaan menyeluruh untuk mendeteksi adanya kemungkinan komplikasi atau gangguan kesehatan yang dapat terjadi pada ibu atau bayi seperti perdarahan, infeksi, atau masalah menyusui. Ketiga, memberikan edukasi dan dukungan kesehatan. Informasi kesehatan sangat penting untuk mendukung kesehatan ibu dan bayi, serta kesiapan ibu dalam mengasuh anak. Keempat, melakukan rujukan tepat waktu. Jika terjadi komplikasi, lakukanlah rujukan sesuai prosedur demi keselamatan ibu dan anak. Kelima, mendukung transisi ibu dan keluarganya dalam mengasuh bayi. Dukungan bidan dapat membantu ibu dan keluarga menyesuaikan diri dengan peran baru sebagai orang tua. Dan terakhir, memberikan pelayanan keluarga berencana. Pelayanan KB perlu diberikan agar kesehatan ibu tetap terjaga dan persiapan kehamilan berikutnya dalam kondisi optimal. Bidan memiliki peran penting dalam memberikan asuhan komprehensif selama masa nifas, yaitu pertama pemantauan fisik ibu dan bayi. Pemantauan fisik yang teratur dan lengkap sangat penting dilakukan pada ibu dan bayi selama masa nifas, baik di fasilitas kesehatan maupun di rumah, untuk memastikan pemulihan optimal dan deteksi dini komplikasi. Dua, pemberian dukungan psikologis dan fisik. Pemberian dukungan fisik dan psikologis dalam masa nifas sangat penting untuk membantu ibu beradaptasi dan mencegah gangguan psikologis seperti postpartum blues. Ketiga, mendorong dan mendukung pemberian ASI eksklusif. ASI eksklusif membantu memperkuat sistem imun bayi dengan zat antibodi. Bagi ibu, selama masa nifas, ASI eksklusif membantu mengatasi trauma pasca persalinan dan mengurangi risiko depresi persalinan. Keempat, konseling dan edukasi kesehatan. Aspek penting dalam konseling dan edukasi selama masa nifas meliputi konseling gizi dan pemberian vitamin, konseling mengenai penggunaan tablet zat besi dan kapsul vitamin A, konseling tentang kebersihan diri dan tanda-tanda bahaya masa nifas, konseling tentang ASI eksklusif, konseling senam nifas, sampai penggunaan kontrasepsi KB pada masa nifas. Kelima, deteksi dini komplikasi dan rujukan. Deteksi dini komplikasi pada masa nifas sangat penting dilakukan untuk mencegah atau menekan risiko terjadinya komplikasi yang dapat mengancam nyawa ibu. Keenam, manajemen asuhan kebidanan adalah proses pemberian perawatan dan dukungan yang sistematis dan berkesinambungan kepada ibu setelah persalinan hingga sekitar 6 minggu postpartum. Dan terakhir, ketujuh, pelayanan keluarga berencana. Tujuan utama pelayanan keluarga berencana pada masa ini adalah untuk mencegah kehamilan yang tidak diinginkan, mengatur cara kehamilan, dan menurunkan resiko komplikasi kesehatan pada ibu dan bayi. Pelayanan ini penting karena pengaturan cara kehamilan yang ideal, yakni 2 hingga 3 tahun, dapat mengurangi risiko kematian pada ibu hingga 30% dan risiko kematian pada bayi hingga 20%. Sekian dan terima kasih. Sampai jumpa pada video pembelajaran kita selanjutnya untuk membantu meningkatkan pemahaman kita pada topik pembelajaran kali ini. Silakan menjawab soal-soal latihan kasus yang tertera pada deskripsi video ini. Sampai bertemu kembali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.